Halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami di KBS TV Channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Oke, lanjutan dari tenses present yang kita sudah bedah keempat aspeknya beberapa waktu yang lalu. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Jika nanti setelah kalian tonton, kalian rasa ini bermanfaat. Oke guys, dan berbicara tentang past tense, ya. Di sini kita akan fokus tentang sebuah kalimat dalam tenses, ya, yang membahas tentang aksi-aksi yang telah atau sudah lewat, ya, di masa yang telah dilakukan, ya, di masa yang telah lewat. Nah, kok belibet begini kan? Jadi simple past tense adalah kalimat, ya, yang menginformasikan tentang aktivitas yang telah dilakukan atau yang sudah lewat, seperti itu bahasa sederhananya. Nah, untuk berbicara simple past tense, hal penting yang harus kita ketahui adalah bentuk kata kerjanya. Jadi, apa bentuk kata kerja yang harus kita gunakan dalam bentuk simple past tense ini? Nah, jawabannya adalah verb kedua atau past form. Oke? Nah, berbicara past tense, teman-teman juga harus, ya, mempersiapkan bendahara kata, regular dan irregular verb, ya. Jadi regular verb adalah bentuk kata kerja yang perubahannya beraturan, di mana verb 2 dan 3 itu cukup ditambahkan ed ending yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, bisa langsung cek saja. Ya, sedangkan lawannya adalah irregular verb, di mana bentuk perubahan kata kerjanya ini tidak beraturan, ya. Contohnya seperti go, went, gone, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, dan banyak lagi, ya. Oke, berbicara tentang simple past tense, tadi seperti yang saya sudah singgung, yang paling penting diketahui adalah kata kerja yang digunakan, yaitu verb 2 atau past form, ya. Nah, jadi ketika kita mau membuat kalimat, ya, simple past tense, setelah subjek langsung kita letakkan saja kata kerja bentuk kedua, dan kemudian nanti diikuti oleh objek dan komplement, ya. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh, baik dalam bentuk kalimat positif atau affirmative sentence, ya, kemudian negatif dan interrogatif atau kalimat tanyanya, ya. Seperti apa pengaplikasiannya? Ayo kita bahas. Nah, kita tahu, ya, ada 7 jenis pronoun subjek dalam bahasa Inggris yang umum digunakan. Oke, ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, sebelum membuat kalimat, kalian harus tahu dulu, ya, masing-masing arti dari setiap kata ini. Ya, jangan sampai kalian belum ketahui. Ya, kalau belum tahu nanti bisa cek di video kami. Oke guys, ya, di sini misalkan kita mau pakai subjek I, ya, yang artinya saya. Nah, di sini ada 2 jenis kalimat yang kami sudah buat, baik menggunakan regular maupun irregular verb, ya. Nah, di sini need, needed, needed. Nah, ini both adalah bentuk kedua dari buy, bought, bought, ya. Need artinya membeli, need artinya membutuhkan, bought atau buy bentuk pertamanya artinya adalah membeli. Oke, ya. Ayo kita rangkai bersama. Misalkan I subjeknya, I needed money.
I di sini sebagai subjek, need-nya ini adalah verb bentuk kedua, money adalah objek. Nah, tinggal kalian tambahkan komplement atau keterangan. Sekali lagi, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia sebetulnya tidak berbeda. Yang membedakan adalah tenses. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan pada kata kerja. Misalkan kita mau bilang makan, mau makannya saat ini, lampau, ataupun yang akan datang, ya tetap makan. Tidak ada makan, makin, makun misalkan, tidak ada. Ya kan? Nah, berbeda dengan bahasa Inggris. Itu dia. Nah, kalau kalian mau tambahkan misalkan keterangan waktu, it's okay. Kalian bisa misalkan tambahkan yesterday. Ya kan? Kemarin. Maka kalau kita mau buat kalimat dalam bentuk past tense, kemarin saya butuh uang. Berarti setelah subjek langsung jatuhkan saja verb 2. I needed money yesterday. Kemarin saya butuh uang. Oke, jadi perubahan bentuk pertama, kedua, ketiga maupun bentuk verb ing dalam kata kerja di bahasa Inggris secara makna dia tidak berbeda. Need, needed, needed, needing. Ya, artinya membutuhkan. Hanya mereka berbeda fungsi. Ya, kalau untuk membentuk past tense maka kita gunakannya bentuk verb 2. Seperti itu. Cukup jelas ya? Nah, kemudian saya kasih contoh yang irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Misalkan kita mau pakai subjek apa? She misalkan. Dia untuk kata ganti perempuan tunggal. Ya, dia membeli garam, misalkan begitu. Ya, berarti in English, ya we say she bought salt. Dia membeli garam. Bought bentuk kedua dari buy. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan keterangan tempat misalkan, it's okay. Misalkan di mana ya, di apa ya yang biar tidak kena endorse ya. Misalkan di pasar, ya kan? In market. Nah, oke. Dia membeli garam di pasar. Mudah bukan? Baik. Ya, jika ada yang kurang paham bisa kalian langsung tanyakan di kolom komentar. Oke? Nah, setelah kalian sudah mengetahui ya membentuk kalimat positif dalam bentuk past tense, untuk membentuk kalimat negatif ya, yang harus kalian perhatikan adalah auxiliary verb-nya atau kata kerja bantunya. Oke? Nah, kalau di present ada do, does, sedangkan di past tense ada did. Did. Oke? Nah, kalau auxiliary muncul dalam bentuk past tense, maka secara otomatis verb satunya harus verbnya harus dirubah ke verb 1. Oke, saya geser sedikit ya. Baik, di sini misalkan kita ambil ya bentuk kalimat negatif dari kalimat positif ini ya, kita rubah dia menjadi bentuk negatif. Nah, auxiliary verb ya ini jatuh setelah subjek yang artinya tidak, ditambahkan negative word not ya, did not, atau disingkat menjadi didn't ya. Kalau mau ditulis terpisah ya sudah dipisah saja, did dan not. Tapi kalau digabung didn't. Apa bedanya? Kalau digabung atau di contraction dia untuk spoken language, bahasa tutur. Tapi kalau dipisah dia untuk written language, bahasa tulisan. Jadi kalau tulisan nggak boleh di contraction, terutama untuk konteks formal ya. Oke. I needed money yesterday, saya butuh uang kemarin.
kalau kita mau bilang saya kemarin tidak butuh uang, maka bahasanya kalimatnya menjadi I didn't need money yesterday. Kemarin saya tidak butuh uang. Need kembali ke verb 1. Ini yang harus diperhatikan ya. Kembali ke verb 1. Jadi nggak bisa I didn't need it. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, bought. Ya, tadi kalimatnya I bought salt atau she bought salt in market. Dia membeli garam di pasar. Kalau kita mau bilang dia tidak membeli garam di pasar, maka kalimatnya menjadi she didn't buy. Ingat, kembali ke verb 1. Didn't buy salt in market. She didn't buy salt in market. Dia tidak membeli garam di pasar. Mudah kan? Oke, jangan lupa nanti dilatih lagi di rumah. Ingin berdiskusi atau ada hal yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Baik. Nah, setelah kalian tahu membentuk kalimat positif, kalimat negatif, yuk kita bahas yang interrogatif atau kalimat tanyanya. Nah, dalam kalimat interrogatif ini lebih mudah lagi. Kenapa? Kalau teman-teman sudah paham membentuk kalimat positif, dalam membentuk kalimat negatif, cukup kita taruh saja auxiliary did-nya di awal kalimat. Oke, auxiliary did-nya di awal kalimat. Dan sama halnya dalam negatif sentence, verb-nya juga kembali ke verb 1. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanya, apakah kamu kemarin butuh uang? Maka kalimatnya menjadi Did you need money yesterday? Atau apakah dia membeli garam di pasar? Maka kalimatnya menjadi Did she buy salt in market? Sorry ya, tidak ditulis komplemennya ya, untuk karena space. Dan jangan lupa diberikan tanda tanya atau question mark. Oke? Nah, bagaimana sih cara menjawab pertanyaan dengan past tense ini, simple past tense ini? Ya, itu guys. Jadi kalau orang bertanya pakai do does, jawabnya pakai do atau does. Sama halnya dengan past tense. Kalau orang bertanya dengan did, ya teman-teman sudah langsung harus otomatis mencerna. Oh, dia bertanya tentang hal yang telah terjadi. Kalau nanyanya pakai did, ya jawabnya tentu juga dengan did. Misalkan, ya, saya tanya, kawan-kawan di rumah ya, kalian jawab dengan iya dan tidak. Did you need money yesterday? Oke, yes, I did. Kalau tidak, no, I didn't. Sekali lagi. Untuk kalimat yang keduanya. Did she buy salt in market? Oke, yes, she did. No, she didn't. Jadi, tidak perlu kalian bilang yes, he would. Dengan kata-katanya ya tidak perlu. Ya, cukup dengan subjek dan auxiliary setelah kalian jawab iya atau tidak. Oke? Iya, tidak, subjek dan auxiliary. Pun dengan yang negatif. Mudah kan? Oke guys, ya. Dilatih terus di rumah agar kalian bisa menguasainya dengan baik. Oke? Nah, dalam bentuk past tense ya ada beberapa time signal yang umum digunakan atau penanda waktunya ya sebagai penguat kalau
kalimat ini adalah berbentuk past tense. Ya, apa saja? Nah, di sini kita sudah pakai yesterday kan? Yesterday kemarin, ya udah otomatis kan? Nah, kemudian yang lainnya adalah misalkan 2 days ago, 2 hari yang lalu. 2 days ago. Kalau tahun, kalian bisa pakai preposisi in, misalkan 1998. Misalkan saya lahir tahun 1998. Maka kalimatnya I was born in, ya, bukan on atau at. Oke? Dan ya. Nah, jangan lupa ya, dilatih terus di rumah. Oke, guys, kita sudah bahas bentuk positif, bentuk negatif dan interrogative sentence. Sekarang yuk kita bedah lebih jauh tentang fungsinya. Ya, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe agar kalian nanti dapat notifikasi ya untuk video-video kami selanjutnya. Jadi kalian bisa belajar sistematis dari rumah sambil santai di rumah ya. Oke. Sekarang kita bicara fungsi dari simple past tense. Ya, jadi untuk simple past tense ada 3 fungsi yang harus kalian ketahui. Apa saja? Yang pertama action at past. Jadi hal-hal yang sudah dilakukan ya, atau telah dilakukan atau yang sudah lewat, seperti itu ya. Contohnya apa? Misalkan I woke up at 7 this morning. Nah, kalian bicaranya misalkan siang hari atau sore hari atau malam hari ya. Oke. Kalau kalian bicara pada siang hari, berarti kan kalau pagi harinya sudah lewat. Iya kan? Nah, maka kalimatnya pakainya verb 2. Inilah penanda past tense-nya. Verb 2. I woke up ya at 7 this morning. Saya bangun jam 7 pagi ini. Fungsi keduanya adalah interrupted sentence. Ya, kalimat interupsi atau umum dalam pembahasan grammar disebut konsep 2 kejadian. Di mana ada 2 aksi terjadi di waktu yang sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan when I called John, ketika saya menelpon John. Nah, itulah interrupted sentence-nya guys. Ya. When I called John, jangan lupa pakai verb 2. When I called John, he was watching TV. Ketika saya telepon John, dia sedang menonton TV. Ya, mudah kan? Nanti bikinlah contohmu sendiri di rumah ya. Dan yang terakhir adalah reported speech, ya, atau quotation tag. Ya, oke. Jadi hal-hal yang telah diucapkan orang lain kemudian kita kutip. Oke, contohnya yang sederhana misalkan my father said you must study hard. Ayah saya mengatakan ya, said verb 2. Say, said. Oke. My father said you must study hard. Ayah saya berkata kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oke guys, jadi seperti itulah simple past tense ya. Dan buat kalian yang memang ingin mendalami bahasa Inggris ya, silakan hubungi saja admin kami di kolom deskripsi. Kami menyediakan jasa kursus bahasa Inggris online maupun offline. Ya, nanti kita akan ajarkan trik-trik mudah cara menguasai bahasa Inggris. Oke guys. Nah, jadi sebelum saya tutup, ya saya simpulkan yang namanya simple past tense, hal yang harus diperhatikan adalah bentuk kata kerjanya, yaitu bentuk kata kerja kedua. Dan ini hanya digunakan di kalimat positif atau afirmatif. Kalau dalam negatif dan interrogatif, dia kembali menjadi verb 1 karena ada auxiliary verb did. Oke, dicatat baik-baik, jangan sampai lupa. Baik, ya, sekian dari kami.
ya tentang simple past tense. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke, belajar terus. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.